Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jelasan. Di video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara membuat data kontur dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Hal ini tuh sangat berguna ketika kalian mau tunjukkan peta kalian secara visualisasi ke klien atau misalnya ke bos kalian, atau untuk kalian mahasiswa ingin menunjukkan peta kalian ke dosen kalian. Nah, oleh itu kita langsung ke tutorialnya. Kita akan buat di aplikasi QGIS. Kali ini itu saya pakai data kontur dari perusahaan saya kemarin ya, yaitu ditambah saya coba pakai ini. Jadi kita bisa buat dari data yang memang itu data dari pekerjaan. Oke, saya simpannya di sini. Nah, kalau misalnya kalian buka pertama kali di QGIS itu kalian langsung ke browsernya, terus buka di bagian SHP tempat kalian di mana simpan itu. Terus misal saya kontur indeks, saya masukkan ke dalam layer QGIS saya. Oke, akan muncul data seperti ini. Setelah itu dari data kontur ini kan harusnya untuk membuat data kontur itu bisa seperti tadi, kita harus ubah dulu ini ke data polygon. Hanya untuk kasus di QGIS, jadi kita langsung saja membuat line ini menjadi raster melalui interpolasi dari IDW. Kita tuliskan saja IDW di sini. Setelah itu kita klik yang IDW Interpolation. Nah, biasanya kalau kalian sudah pernah membuka tools di bagian Processing Toolbox ini, itu akan ada muncul di sini recently used, artinya ini adalah yang pernah kalian gunakan atau yang sering kalian gunakan. Kalian klik saja sini. Kalau misalnya kalian belum pernah gunakan, itu biasanya ada di bagian bawah tulisan Tools Interpolation. Kalian klik juga di sini itu bisa ya. Kalian masukkan di sini data kontur, atau bisa juga dari sini ya. Terus kalian pilih di bagian sini elevation. Nah, kenapa kita pilih elevation? Coba kita tes close dulu. Close. Kita klik bagian kanan dari kontur. Terus kita lihat di bagian open attribute-nya itu ada data elevasi. Nah, ini juga yang menjadikan kalian kalau misal kalian buat interpolasi itu harus ada data acuannya berupa angka-angka yang membedakan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Kalau dalam kasus ini, angka-angka yang membedakan atau elevasi yang membedakan antara garis yang ini, dan garis-garis lainnya yang berada pada satu wilayah itu. Nah, kita coba pilih nanti di bagian elevation, karena ini kan mengindikasikan lokasi yang memiliki ketinggian yang berbeda ya. Nah, kita klik lagi di bagian IDW Interpolation. Setelah itu kita pilih yang kontur indeks triwulan tadi ya, kontur indeks triwulan. Terus kita pilih sesuai yang saya sebutkan tadi, itu bagian elevation. Nah, setelah ini kita klik bagian tambah input layers. Terus kalian pastikan di sini tuh elevation dan di bagian type-nya itu point. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian extend ini gambar kanvas yang kalian pengen jadikan sebagai area interpolasi kalian. Misalnya saya pilih draw on maps, saya draw on maps bagian sini yang akan saya jadikan interpolasinya. Nah, terus setelah itu di sini kan ada bagian rows dan columns yang mengindikasikan raster size-nya. Nah, kita usahakan di sini jangan terlalu besar raster size-nya agar pada saat processing itu tidak terlalu lama. Misalnya saya tuliskan di sini 500 saja ya. 500 atau 1000 itu tergantung dari spesifikasi laptop kalian. Tapi kalau misalnya kalian gunakan laptop yang speknya di bawah standar, kalian pakai yang rows-nya di bawah itulah. Walaupun nanti hasil dari ukurannya itu pixelnya semacam pecah-pecah gitu. Oke, kita pilih ini bisa interpolasi, kita save di temporary folder kita di laptop. Kita coba running. Nah, setelah kita running, itu kita tunggu prosesnya sampai prosesnya ini selesai. %85%, 87%, 91%. Oke, dan akhirnya 100% komplit. Kita coba langsung close saja, dan ini hasil dari interpolasi kita.
Nah, apa gunanya ini? Kita akan buat kontur yang bentuknya poligon dari hasil interpolasi ini. Kita tuliskan di sini saja ya, di Processing Toolbox, kontur. Nah, pilih yang kontur poligon. Kalau misalnya kalian tidak lihat di sini, kalian selesaikan saja kontur, terus cari yang kontur poligon. Pilih, klik 2 kali, terus setelah itu kalian masukkan interpolasi ini ya. Dan setelahnya kalian pilih interval dari kontur kalian itu kalian maunya berapa. Misalnya saya di sini pilihkan interval kontur saya per 5 meter. Anggaplah seperti itu, per 5 meter atau kita coba 7 meter ya, 7 meter. Dan kita di sini ya klik langsung run saja. Oh iya. Sebelumnya jangan dulu kita run, kita pilih yang bagian advanced parameters, terus pilih yang produce 3D vector. Kemudian kita klik run, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita coba close ya, close. Dan di bagian contours, itu kita akan edit, biar hasilnya nanti lebih terlihat realistis, kelihatan shadow-shadownya gitu. Kita klik 2 kali di bagian contoursnya, terus kita pilih yang di bagian simple fill, tapi kali ini untuk fill-nya itu saya akan ganti warnanya. Saya tidak akan memakai warna yang ini. Kita coba pilih warna yang lain, misalnya saya pakai warna yang agak nyentrik gitu, mirip-mirip seperti warna tanah, atau orange ya. Nah, orange ini merupakan warna dari yang geodesi ya. Oke, setelah itu kita kembali dan kita pilih yang bagian draw effect. Ini yang bagus dari aplikasi ini, kita bisa gunakan draw effect-nya. Dan ini tuh tidak kelihatan kalau misalnya kita gunakan ArcGIS desktop yang 10.8. Tapi kalau misalnya kalian gunakan ArcGIS Pro, itu sudah ada juga. Ini tampilannya mirip-mirip seperti kalau kita editing di Photoshop ya. Kita coba klik yang bagian bintang ini. Terus kita pilih yang drop shadow, usahakan kalian klik yang drop shadow. Nah, terus kalian klik drop shadow-nya ini. Terus setelah itu, pilih yang drop shadow tadi. Kita masukkan di sini kurang lebih sekitar 1 lah ya. Ini terlalu, soalnya kalau misal kita pilih 2, itu terlalu besar menurutku. Nah, kita pilih juga blur radiusnya kira-kira sekitar 1 lah ya. 1. Terus kita pilih yang blend mode-nya itu multiply. Kalau misalnya normal, dia tidak akan kelihatan efeknya gitu. Kita coba normal dulu ya, apply. Nah, nanti modelnya seperti ini. Kita klik multiply agar dia lebih kerasa untuk model shadow-shadownya gitu. Kita klik lagi bagian kita klik lagi bagian bintang, terus kita pilih di sini multiply. Oh ya, ini kenapa seperti ini? Karena kalian belum klikkan di bagian source. Close dulu, klik bintang, pilih yang drop shadow. Terus bagian normal ini kita pilih yang multiply, kemudian kita klik OK. Untuk shadow-nya itu sebenarnya bisa kalian arahkan juga, misalnya di sini ya drop shadow. Kalian pilih ini mau berapa derajat untuk drop shadow-nya. Misal saya pilihkan di 190 derajat, berarti nanti dia akan pergi ke bagian kurang lebih sekitar agak ke bagian barat daya gitu. Kita klik OK, kemudian kita apply, dan hasilnya itu akan seperti ini. Nah, kalau misal kalian belum puas dengan hasilnya ini, itu kalian dapat lakukan klik bagian contours lagi, bagian contours. Terus kalian coba di sini itu untuk menghilangkan si solid line-nya. Karena ini kan masih terganggu dengan line-nya ya. Kita hilangkan solid line-nya, pilih yang no line, kemudian kita apply. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, kurang lebih ya agak lebih bagus ya. Tapi saya tidak akan berhenti sampai sini. Karena saya menginginkan si kontur saya ini itu bisa lebih baik dari ini lagi. Nah, makanya saya gunakan bagian interpolasi ini
sebagai overlay dari si data kontur saya agar bisa menjadi lebih ciamik gitu lah. Nah, kita klik bagian interpolasi. Ini interpolasi kita naikkan di atas. Kita klik 2 kali. Terus di sini kita pilih yang bagian single band pseudo color. Terus kita pilih ya. Nah, di sini itu kita mau yang color ramp yang mana. Misalnya kita pilih Mako atau yang lainnya. Kita coba yang blues dulu ya. Kita coba-coba di sini sesuai dengan yang nanti kira-kira itu bagusnya yang mana. Kita pilih modenya bagian kuantil, terus kita tambahkan di sini untuk pengkelasannya sekitar 10 biar agar lebih variatif. Kita klik apply dan nanti tampilannya akan seperti ini. Ya ini lumayan cukup agak lebih bagus lah ya. Nah terus ini kan masih tertutup daerah konturnya, makanya kita gunakan bagian blending mode normal, kita pilih yang multiply, kemudian kita klik apply. Dan hasilnya nanti akan lebih dreamy seperti ini. Ini kelihatan bagus, tapi kita coba-coba lagi warna yang kira-kira itu bisa lebih bagus gitu. Nah, saya coba pilih color RAM yang lain, bukan dari putih ke biru, tapi yang lebih bervariasi ya. Coba kita tes yang ini, kuantil kita pilih 10 kelas, kemudian kita apply, dan nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kelihatan lebih bagus kan ya, dibandingkan kalau misal kita menggunakan kontur yang seperti ini, dan monoton juga seperti ini. Ini sebenarnya sudah cukup bagus, tapi kalau menurut saya ini masih lebih monoton. Makanya kita tambahkan lagi efek di bagian interpolasinya agar bisa menjadi seperti ini. Oke, saya pikir demikian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Saya jelaskan, sampai jumpa di video berikutnya.